Kiatong, sekarang engkau dan kawan-kawanmu boleh mencoba mereka ini. Hati-hati, mereka berdua bukanlah orang-orang lemah seperti yang kalian kira, kata Siang Koan Wee Hong dengan senyum gembira. Tetapi, Kongcu, perlukah kami berenam yang maju? Biarkan saya sendiri menghajar dua cacing buku ini, kata si tinggi besar yang dipanggil Kiatong itu. Sepasang mata Siang Koan Wee Hong yang biasanya lembut dan ramah itu tiba-tiba saja mendelik dan suaranya terdengar ketus, "Tolol. Kalian maju berenam pun jangan harap akan menang." Terkejutlah Kiatong dan dia tidak berani membantah pula, lalu memberi isyarat kepada 5 orang temannya untuk maju bersama. Sementara itu, Tianxin sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. "Tiongko, sekali ini kita tidak bisa membiarkan tikus-tikus ini berlagak. Biarkan aku menghajar mereka." Han Tiong juga maklum bahwa sekarang tak mungkin lagi mereka menyingkirkan diri dan menghindarkan perkelahian, maka dia pun mengangguk, akan tetapi lalu berkata dengan suara penuh peringatan, "Ingat, jangan kau membunuh orang, Sinte." Giranglah hati Tianxin memperoleh perkenan kakaknya ini. Dia lalu melangkah maju ke tengah ruangan yang luas itu. Dengan anggukan kepalanya, Siang Koan Wee Hong lantas memberi isyarat kepada 6 orang itu yang segera maju mengepung Tianxin. Si tinggi besar masih bersikap sombong, karena betapapun juga, dia masih memandang rendah kepada pemuda yang kelihatan lemah dan yang pernah melarikan diri tunggang langgang ketika dia mengganggunya di pasar itu. Melihat betapa 6 orang itu hanya mengepungnya, Tianxin membentak, "Tikus-tikus busuk, majulah kalau kalian memang berani." Si tinggi besar menjadi marah. "Serbu!" dia memberi aba-aba. 5 orang pembantunya serentak maju menyerang Tianxin dari 5 jurusan. Mereka berlima ini merupakan pembantu-pembantu utama Siang Koan Wee Hong, maka tentu saja kepandaian mereka sudah cukup tangguh, lebih tinggi dibandingkan dengan para tukang pukul biasa saja. Maka kini serangan mereka pun merupakan serangan gaya silat yang cukup kuat dan cepat, bukan sekedar mengandalkan tenaga kasar belaka. Tianxin teringat akan pesan kakaknya, maka dia pun menahan kemarahannya dan tak ingin menurunkan tangan maut. Akan tetapi, teringat betapa dia dan kakaknya dihina di pasar, betapa buah-buah yang dibelinya jatuh berhamburan di atas tanah, betapa dia dan kakaknya ditertawakan dan diejek, maka kini dia menggerakkan tangan menangkis setiap pukulan sambil mengerahkan tenaga Tiante Xin Chiang. Terdengar bunyi nyaring setiap kali dia menangkis, dan 5 kali dia menangkis pukulan 5 orang itu. Akibatnya, 5 orang itu terpelanting roboh dan ketika mereka merangkak bangun, mereka mengadu-adu sambil memegangi lengan mereka yang tadi tertangkis, karena lengan mereka itu ternyata telah patah tulangnya dan tentu saja mereka tak dapat menyerang lagi. Rasa nyeri membuat mereka meringis dan melangkah mundur, sambil memandang pada pemuda itu dengan kedua mata terbelalak. Juga Siang Koan Wee Hong terkejut bukan main. Dia memang sudah dapat menduga akan kelihayan Tianxin putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho itu, akan tetapi tidak disangkanya bahwa pemuda yang halus itu ternyata demikian tangkas, kuat dan ganas, bertangan besi, dan sekali tangkis telah mematahkan lengan 5 orang penyerangnya. Tahulah dia bahwa orang-orangnya itu sama sekali bukan merupakan tandingan pemuda ini, akan tetapi untuk mencegahnya dia sudah terlambat, karena kini si tinggi besar telah menyambar sebatang golok besar dari rak senjata dan dengan marah dia telah menerjang dengan goloknya ke arah Tianxin. Apabila dia mau, tentu saja Siang Koan Wee Hong dapat dan masih ada kesempatan untuk mencegah pembantunya ini. Akan tetapi dia memang ingin melihat bagaimana Tianxin akan menghadapi serangan golok dari pembantunya yang cukup lihai ini. Tianxin tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dia menunggu sampai bacokan golok itu menyambar dekat dengan kepalanya. Lantas tiba-tiba tangan kirinya bergerak menangkis golok besar itu dengan jari-jari tangannya dengan pengerahan tenaga Tiante Xin Chiang. Golok itu patah menjadi 2 potong dan secepat kilat tangan Tianxin bergerak 2 kali disusul gerakan kaki 2 kali dan tubuh si tinggi besar itu terlempar, terjengkang dan terbanting ke belakang. Goloknya terlepas jauh. Dia tidak dapat merangkak bangkit seperti teman-temannya tadi, karena jika teman-temannya itu hanya menderita patah tulang pada sebelah lengan saja, dia sendiri menderita patah tulang kedua lengan dan kedua kakinya.
Dengan sebelah tangan saja, terpaksa teman-temannya membantu dan menggotongnya keluar dari tempat itu. Siang Koan Wee Hong menjadi semakin kagum akan tetapi juga terkejut. Pemuda putera mendiang Pangeran Cheng Han Ho itu benar-benar hebat dan bertangan maut, pikirnya. Dia lantas teringat akan cerita tentang mendiang pangeran yang pernah menjagoi di dunia Kang Ou itu, maka diam-diam dia pun bersikap waspada karena maklum bahwa pemuda itu benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Akan tetapi dengan wajah penuh senyum ramah, dia melangkah maju menghadapi Tianxin sambil menjura, "Ah, kiranya ilmu kepandaian saudara Cheng amat hebat dan tinggi. Sungguh aku seperti katak dalam tempurung, tidak melihat Gunung Taishan menjulang tinggi di depan mata." Akan tetapi Han Tiong telah menjura kepadanya, "Saudara Siang Koan, harap engkau suka memaafkan adikku, dan perkenankanlah kami pergi dari sini dan tidak merusak suasana persahabatan antara kita." Siang Koan Wee Hong menoleh kepada Han Tiong. Dia memang seorang pemuda yang sangat cerdik. Dia sudah mendengar akan hubungan antara pendekar lembah naga Chia Sin Leong dengan mendiang Pangeran Cheng Han Ho. Pangeran itu merupakan kakak angkat dari Chia Sin Leong, dan juga ada hubungan darah antara istri pangeran itu dengan pendekar lembah naga, yaitu saudara Misan. Keduanya adalah cucu-cucu dari pendiri Qin Ling Pai. Maka diam-diam dia pun melakukan pilihan. Menurut riwayat sang pangeran, maka keturunannya ini lebih condong untuk menjadi satu golongan dengan dirinya, sedangkan pemuda marga Chia itu tentu saja merupakan ahli waris Qin Ling Pai, sehingga akan tetap menjadi musuh golongannya. Maka, sebisa mungkin dia harus menjadikan Cheng Tianxin ini sebagai sahabat, sedangkan Chia Han Tiong harus dimusuhinya. Ah, saudara Chia Han Tiong, sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak peduli apakah kalian menjadi kawan atau lawan. Bagiku sama saja asalkan kawan atau lawan itu lihai, semua menyenangkan hatiku. Keturunan mendiang Pangeran Cheng Han Ho sudah jelas amat hebat kepandaiannya, dan membuat hatiku kagum sekali, tapi tidak tahu sampai di mana kelihayan keturunan dari ketua Qin Ling Pai. Apakah lebih hebat dibandingkan kepandaian keturunan Pangeran Cheng? Kiranya begitulah. Oleh karena itu aku ingin sekali mencoba kepandaianmu. Mari, majulah. Terang bahwa pemuda hartawan itu sekarang menunjukkan tantangan kepada Chia Han Tiong. Akan tetapi pancingan dan tantangannya itu tidak mengenai sasaran. Han Tiong langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku datang ini bukan untuk berkelahi, melainkan memenuhi undanganmu, sebagai kenalan." Apakah engkau takut, saudara Chia?" "Terserah penilaianmu," jawab Han Tiong tenang. Akan tetapi, Tianxin sudah mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi merah. "Siapa bilang kami takut padamu?" bentaknya. "Tiongko, biarlah aku melawan si sombong ini." Tianxin tak memberi kesempatan kepada kakaknya untuk menjawab, dan dia langsung maju menghadapi Siang Koan Wee Hong sambil membentak, "Tak perlu kakakku yang turun tangan, aku pun sudah cukup untuk menandingimu." Biarpun hatinya sangat menyesal mengapa pemuda keturunan ketua Qin Ling Pai itu tidak melayaninya, dan kini bahkan putra pangeran itu yang maju, akan tetapi Siang Koan Wee Hong tidak menolak. Betapapun juga dia harus menunjukkan kelihayannya, dan karena selama ini dia belum pernah kalah oleh siapapun juga, timbul semacam kesombongan di dalam hatinya serta kepercayaan diri yang berlebihan sehingga dia memandang ringan terhadap semua orang. "Baik sekali, biar riah kita bermain-main sebentar, saudara Cheng." Baru saja kata-katanya terhenti, tangannya telah melakukan serangan. Dengan tangan terkepal, tangan itu cepat menyambar dari pinggang kanannya, dengan kepalan terputar amat kuatnya menyambar ke arah pusar Tianxin. Pemuda ini tahu akan bahayanya pukulan seperti itu. Kepalan terputar itu lajunya seperti peluru baja saja, dan dapat menimbulkan luka-luka hebat di dalam rongga perut, maka dia pun cepat menggerakkan lengan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga. Adapun tangan kanannya dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah dada lawan. Tangkisan Tianxin itu bertemu dengan lengan Siang Koan Wee Hong, membuat mereka berdua tergetar. Pemuda hartawan itu juga menggunakan lengan kirinya untuk menangkis hantaman tangan kiri dengan jari-jari terbuka yang sangat kuat, dan yang akan mampu mematahkan tulang-tulang dadanya itu. Kembali kedua lengan mereka bertemu dan keduanya tergetar hebat.
Hal ini mengejutkan Siang Koan Wee Hong karena dari pertemuan lengan 2 kali ini saja maklumlah dia bahwa Tian Xin memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Maka, mengingat betapa pemuda ini tadi telah merobohkan semua pembantunya, dan melihat kenyataan akan kuatnya tenaga sinkangnya, Siang Koan Wee Hong tidak berani memandang rendah lagi. Senyumnya menghilang dari wajahnya yang tampan, dan mulailah dia menyerang dengan pengerahan seluruh tenaga serta kepandaiannya. Kedua tangannya mengeluarkan hawa pukulan dahsyat ketika dia menghujankan serangan kepada Tian Xin. Namun Tian Xin sudah siap menghadapinya. Pemuda lembah naga ini pun sudah tahu bahwa putra Pak San Kui ini merupakan seorang lawan yang tangguh. Karena itu dia pun segera menggerakkan tubuhnya untuk mengelak, menangkis dan juga membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah dahsyatnya. Maka terjadilah serang menyerang, saling pukul, elak dan tangkis bertubi-tubi. Berkali-kali kedua lengan mereka saling bertemu, makin lama semakin kuat sehingga pertemuan itu seperti menggetarkan seluruh ruangan, dan kadang-kadang jika pertemuan antara kedua lengan itu sangat kuatnya, tubuh mereka tidak hanya tergetar, bahkan terdorong mundur. Pertandingan itu makin lama makin seru dan agaknya mereka itu seimbang, baik dalam hal kecepatan maupun tenaga. Setelah lewat 50 jurus dan belum juga mampu mendesak lawannya sama sekali, Siang Koan Wee Hong baru betul-betul terkejut, karena tahulah dia bahwa kepandaian Tian Xin ternyata tak kalah olehnya. Dia kemudian mengeluarkan suara melengking tinggi dan menyerang lawan dari atas. Dengan kedua lengan bergerak-gerak, kedua telapak tangan membentuk cakar seperti seekor burung Garuda yang menyambar-nyambar dari atas. Tian Xin meloncat ke belakang dengan kaget. Serangan lawan yang sangat cepat dan aneh itu biarpun telah dielakkan dan ditangkisnya, tetap saja masih mengenai pundaknya hingga membuat bajunya terobek di bagian kedua pundaknya. Dia terkejut sekali, sungguh pun kulit dagingnya dilindungi kekebalan Tian Te Sin Chiang dan tidak terluka. Memang gerakan lawan itu amat aneh, dan tidak mudah menghadapi seorang lawan yang menyerang dari atas semacam itu. Ilmu silatnya dilatih untuk menghadapi lawan seorang manusia, yaitu yang bergerak di sekeliling dirinya, bukannya menghadapi manusia burung yang datang dari atas. Setelah berhasil merobek baju pada kedua pundak lawan, timbul kembali kesombongan Siang Koan Wee Hong, dan dia pun tertawa dengan gembira. Hal ini membuat wajah Tian Xin menjadi merah dan dia sudah menjadi marah sekali. Angin menyambar-nyambar hebat saat dia menggunakan pukulan dan tamparan Tian Te Sin Chiang yang sangat hebat. Siang Koan Wee Hong terkejut bukan kepalang karena hawa pukulan itu saja sudah terasa olehnya dan dia cepat berloncatan mundur. "Sin Te, jangan!" Han Tiong memperingatkan. Tian Xin lalu sadar bahwa kalau dia mendesak lawan dengan pukulan-pukulan sakti itu, memang kalau sampai lawannya terkena mungkin saja dia akan melakukan pembunuhan. Maka dia pun cepat mengubah gerakannya dan sekarang dia mainkan ilmu silat Tai Ke Sin Kun. Dengan ilmu silat yang amat tangguh di bagian pertahanan ini, dia mampu membendung semua serangan lawan yang menggunakan ilmu silat seperti burung Garuda beterbangan itu, mampu mengelak, menangkis dan juga membalas serangan. Betapapun juga, tetap saja dia berada di pihak yang diserang dan didesak, kira-kira dalam perbandingan 1 kali menyerang 3 kali diserang. Hal ini membuat Tian Xin merasa penasaran sekali. Memang hebat sekali ilmu silat lawannya itu. Memang ilmu yang dimainkan Siang Koan Wee Hong itu adalah ilmu silat keluarganya yang amat diandalkan, dan hanya dikeluarkan kalau menghadapi lawan tangguh. Ilmu silat itu diberi nama Gobi Sin Eng Jiao, cakar Garuda Gobi, yang bersumber pada ilmu silat Gobi Pai. Akan tetapi oleh Pak San Kui dasar ilmu silat Gobi Pai itu telah diubah dan juga ditambah sedemikian rupa, dicampur dengan ilmu Eng Jiao Kang yang berasal dari daerah Korea, hingga kemudian terciptalah ilmu Gobi Sin Eng Jiao yang amat ampuh itu. Selain gerakan-gerakan dalam ilmu silat ini aneh, tubuh berloncatan seperti Garuda yang beterbangan menyambar-nyambar lawan, juga jari-jari tangan yang membentuk cakar itu seolah-olah berubah menjadi cakar baja yang sangat kuat, dapat dipakai untuk menahan senjata tajam dan memiliki kekebalan seperti ilmu Tian Te Sin Chiang. Sudah 100 jurus mereka bertanding dan Tian Xin masih terus terdesak, bahkan telah beberapa kali tubuhnya kena cakaran yang untung tidak sampai terluka,
hanya bajunya saja yang robek karena kulit tubuhnya telah terlindung oleh sinkangnya. Hal ini membuat Siang Koan Wihong tertawa-tawa dan membuat Tianxin makin penasaran. Pada waktu dia melihat tangan kiri lawan yang berbentuk cakar itu menyerang ke arah mukanya, dia cepat-cepat menangkis, akan tetapi cakaran tangan kanan lawan ke arah dadanya sama sekali tidak ditangkis atau dielakannya. Cakar tangan kanan Siang Koan Wihong mengenai dada Tianxin. Siang Koan Wihong berteriak kaget, matanya terbelalak ketika dia merasa betapa tangan kanannya itu melekat pada dada lawan, dan tenaga sinkangnya membanjir keluar melalui telapak tangannya yang tersedot oleh dada lawan. Dalam kagetnya itu, pemuda ini mengerahkan sinkang untuk menarik kembali tangannya. Akan tetapi makin hebat dia mengerahkan tenaga, makin hebat pula tenaga sinkangnya tersedot keluar. Tihi Ibeng, teriaknya kaget dan mukanya menjadi pucat. Dia telah mendengar dari ayahnya akan ilmu yang istimewa ini. Akan tetapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu, tangan kiri Tianxin telah menyambar kemudian menamparkan punggungnya. Tubuh Siang Koan Wihong terpelanting dan dia pun roboh, lalu muntahkan darah segar. Hantaman dengan tenaga Tian Te Sin Chiang di punggungnya itu walaupun tidak melukai punggung yang terlindung kekebalan, akan tetapi telah mengguncangkan isi dadanya dan membuat dia terluka di sebelah dalam, tidak terlampau parah namun cukup membuat dia muntah darah dan tidak mungkin melanjutkan pertandingan. Melihat ini, Han Tiong cepat-cepat meloncat menghampiri, dan dengan ilmu It Sin Chi, yaitu totokan dengan satu jari telunjuk tangan kanannya, dia menotok 3 tempat di sepanjang tulang punggung Siang Koan Wihong untuk menyembuhkan orang itu, sambil menariknya bangun, lalu dia menjura dengan hormat. "Harap saudara Siang Koan sudi memaafkan kami berdua," katanya. Dia memberi isyarat kepada adiknya, kemudian mereka berdua meninggalkan ruangan itu, terus keluar dari dalam rumah dan bergegas meninggalkan kota raja yang oleh Han Tiong dianggap sebagai tempat berbahaya itu. Siang Koan Wihong masih terlampau kaget dan merasa terpukul kehormatannya, karena dia sudah dikalahkan, karena itu dia pun hanya menarik napas panjang berulang-ulang. Dia tahu dari totokan-totokan tadi bahwa kepandaian Chia Han Tiong kiranya bahkan lebih lihai daripada kepandaian Tianxin yang telah mengalahkannya. Timbul rasa penasaran dan dia ingin memperdalam ilmunya kepada ayahnya dan dia pun merasa kecewa. Mengapa tadi dia tidak menggunakan Yang Kim untuk melawan pemuda lembah naga itu? Dia telah menderita kerugian sebagai akibat memandang rendah lawan. Akan tetapi menyesal pun tak ada gunanya. 2 orang pemuda itu telah pergi dan dalam keadaan terluka itu tak mungkin dia akan dapat melawan lagi. Dengan hati penuh rasa penasaran dan penyesalan, maka pada hari itu juga Siang Koan Wihong meninggalkan kota raja, dan kembali ke Taigoan, ke tempat tinggal Pak San Kui Siang Koan Tiang, ayahnya yang hidup sebagai datuk kaya raya. Han Tiong dan Tianxin yang baru saja meninggalkan kota raja, sekarang merasa amat gembira dan takjub menikmati pemandangan alam yang begitu indahnya di pegunungan Chinlingshan. Setelah berhari-hari mereka tinggal di kota raja yang demikian sesak dengan manusia, yang demikian bising dan di mana mereka menemukan masalah-masalah yang tidak enak sekali, sekarang tempat yang berhawa sejuk dan segar, bersih dan hening itu nampak teramat indah dan menyenangkan. Memang sesungguhnya lah, kita harus mengakui adanya kenyataan betapa ulah manusia, yaitu diri sendiri, sudah membuat dunia ini menjadi suatu tempat tinggal yang kotor dan tidak enak ditinggali. Alam yang begitu sejuk, segar dan bersih seperti yang terdapat di pegunungan atau di dusun-dusun sunyi, langsung berubah menjadi panas, pengap dan kotor setelah penuh oleh manusia. Senja itu memang indah bukan kepalang? Han Tiong dan Tianxin yang kebetulan datang dari arah timur bisa sepenuhnya menikmati keindahan senja itu. Kata-kata tidaklah cukup untuk menggambarkan keindahan pada saat itu, keindahan senja tak dapat digambarkan, hanya dapat dirasakan. Seolah-olah terbuka pintu sorga dalam dongeng-dongeng nun jauh di langit barat. Langit yang pada kakinya seperti terjadi kebakaran, memerah jingga di lereng belakang bukit. Makin tinggi makin muda warna merah itu sampai menjadi warna setengah merah setengah kuning, dengan dilatar belakangi warna kebiruan, biru yang mengandung sedikit kehijauan, maka terjadilah percampuran warna antara merah, kuning dan biru,
3 warna pokok yang dapat membentuk segala macam warna yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Di antara langit yang dicoreng-moreng bermacam warna itu, di antara awan-awan yang menghitam kelabu dan yang membentuk bermacam corak dan bentuk yang melampaui segala yang dapat dihayalkan otak, nampak sinar-sinar kuning emas dari matahari senja yang sudah mulai bersembunyi di balik puncak gunung Qinlingshan. Makin jauh matahari tenggelam, makin remang-remang cuaca dan keremangan itu seperti mendatangkan suatu keheningan yang baru, keheningan yang ajaib menyelimuti seluruh permukaan bumi. Pohon-pohon mulai menyembunyikan diri, menarik diri dari penonjolan di waktu siang, membuat persiapan untuk tenggelam dalam kegelapan yang segera akan tiba. 2 orang kakak beradik itu juga merupakan bagian daripada keheningan maha luas itu, dan mereka seperti 2 titik tenggelam ke dalam suatu keluasan yang membuat mereka tidak ada artinya lagi, yang berarti hanyalah keluasan itu sendiri, keheningan itu sendiri di mana mereka tergulung. Hingga beberapa lamanya mereka berdua terpesona, melangkah tanpa terasa, namun dengan batin yang sadar akan semua itu, dan kebahagiaan yang mukjizat memenuhi rongga dada. Ah, tanpa terasa kini hari telah mulai gelap. Mari kita mempercepat langkah. Itu puncak Qinlingshan sudah kelihatan dari sini, Sinte, kata Han Tiong, dan kata-kata ini bagaikan menyeret mereka kembali ke dalam alam dunia fana. Mari, Tiongko, jawab Tianxin singkat, hatinya masih penuh pesona. Baru saja sampai di luar pintu gerbang pagar tembok yang mengelilingi perkampungan Qinlingpai, mereka telah disambut oleh para murid Qinlingpai yang sedang melakukan penjagaan. Karena kini Han Tiong telah menjadi seorang pemuda dewasa, dan ketika dia dulu mengunjungi Qinlingpai dia masih kecil, pula karena waktu itu malam telah tiba dan tempat itu hanya diterangi dengan beberapa buah tank yang tergantung di pintu gerbang, maka tidak ada murid Qinlingpai yang mengenalnya. Berhenti, bentak murid Qinlingpai, dan beberapa orang murid langsung mengepung 2 orang pemuda itu. Siapakah kalian dan ada perlu apa malam-malam begini datang ke sini? Melihat sikap mereka yang gagah itu, Han Tiong tersenyum. Agaknya saudara-saudara tak lagi mengenalku. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 8 tahun yang lalu, aku pernah datang bersama ayah dan ibu untuk berkunjung kepada ketua Qinlingpai. Siapakah engkau? Pemimpin para penjaga itu bertanya sambil mencoba untuk mengenal wajah yang nampak tenang dan jujur itu. Kami datang dari Lembah Naga, kata Tianxin yang sudah tidak sabar lagi. Kini semua murid Qinlingpai terkejut dan makin mendekat untuk melihat wajah mereka. Mereka masih belum dapat mengenali Han Tiong, bahkan sama sekali tidak mengenal wajah Tianxin yang tampan itu. Lembah Naga, tanya mereka gagap. Ketua Qinlingpai Chia Bunho adalah kakek kami, kata Han Tiong. Oh, jadi Kongcu ini adalah putra pendekar Lembah Naga Chia Xin Liong. Han Tiong mengangguk dan para murid Qinlingpai itu dengan gembira lalu mengiringkan Han Tiong dan Tianxin masuk. Adapun beberapa orang anak murid Qinlingpai sudah lebih dulu berlari-lari ke dalam untuk memberi kabar gembira itu kepada ketua mereka. Tidak lama kemudian, nampak kakek Chia Bunho bersama nenek Yap In Hong keluar menyambut. Chia Bunho telah menjadi seorang kakek yang usianya 60 tahun, sedangkan nenek Yap In Hong telah berusia 58 tahun. Akan tetapi ketua Qinlingpai itu masih tampak sehat dan segar, sedangkan istrinya pun mempunyai tubuh yang langsing dan biarpun rambutnya sudah banyak yang putih, tapi garis-garis mukanya masih jelas membayangkan bekas-bekas kecantikan dan kegagahan. Biarpun sudah bertahun-tahun dia tidak pernah jumpa dengan kakek dan neneknya itu, dan biarpun mereka sudah menjadi tua, namun Han Tiong masih mengenal mereka dan cepat dia pun maju menghampiri, menjatuhkan diri berlutut di hadapan 2 orang tua itu. Tianxin juga mengikuti perbuatan kakaknya, karena betapapun juga, kakek yang kini menjadi ketua Qinlingpai ini adalah paman dari ibunya. Ketika tadi mendengar laporan bahwa ada tamu 2 orang pemuda yang mengaku datang dari Lembah Naga dan mengaku bahwa ketua Qinlingpai adalah kakeknya, segera Chia Bunho dan Yap In Hong bergegas keluar dengan gembira. Mereka sudah menduga bahwa tentu Chia Han Tiong yang datang, hanya mereka agak merasa heran mengapa ada 2 orang pemuda. Setahu mereka, Han Tiong tidak mempunyai adik. Yap In Hong tersenyum memandang kepada Han Tiong.
Cucu ini sudah menjadi seorang pemuda yang bersikap gagah dan wajahnya membayangkan kejujuran serta ketenangan, sedangkan sinar matanya tajam penuh wibawa. Engkau tentu Han Tiong. Sudah menjadi seorang pemuda dewasa sekarang. Bagaimana dengan ayah bundamu? Mereka baik-baik sajakah? Terima kasih, ayah dan ibu dalam keadaan baik-baik saja, dan mereka menitipkan salam hormat kepada kakek dan nenek berdua, jawab Han Tiong dengan sikap hormat. Han Tiong, siapakah pemuda ini? Tanya Chia Bun Ho. Dia bersama istrinya memandang kepada wajah yang tampan, cahaya mata yang tajam penuh membayangkan kecerdikan dan sikap yang lemah lembut dari pemuda yang juga berlutut di dekat Han Tiong itu. Dia ini adalah adik angkat saya, akan tetapi sebenarnya dia pun masih keluarga sendiri, karena dia ini adalah putra tunggal mendiang Bibi Li Chiaoxi. Namanya adalah Cheng Tianxin. Yap In Hong menahan seruannya. Chia Bun Ho juga terkejut lantas terbayanglah olehnya akan segala yang dialami oleh keponakannya, Li Chiaoxi itu. Dia marga Cheng, jadi dia adalah keturunan dari Cheng Han Ho. Kemudian disambungnya dengan suara lirih, dan Li Chiaoxi telah meninggal dunia. Tianxin cepat memberi hormat. Benar sekali, Cheng Han Ho dan Li Chiaoxi adalah mendiang ayah bunda saya. Chia Bun Ho merasa terharu dan dia cepat membangkitkan pemuda ini, sedangkan Yap In Hong juga memegang pundak Han Tiong menyuruhnya bangun. Mari kita bicara di dalam, kakek dan nenek itu berkata dengan ramah dan mereka pun lalu memasuki rumah induk Chin Ling Pai yang cukup besar itu. Setelah mandi dan makan malam, dua orang pemuda lembah naga itu baru dipersilakan memasuki ruang duduk, di mana telah menunggu kakek dan nenek mereka. Tadinya Han Tiong mengira bahwa tentu dia akan bertemu dengan Chia Kong Liang, pamannya yang sebaya dengan dia hanya 3 tahun lebih tua. Akan tetapi ketika dia tidak melihat adanya pemuda yang telah dikenalnya itu di ruangan duduk, dia yang bersama Tianxin sudah disuruh duduk, segera bertanya, Kong, di manakah adanya paman Chia Kong Liang? Mengapa sejak tadi saya tidak melihatnya? Pamanmu? Dia baru kemarin berangkat pergi ke Bewi Hoa San untuk menengok bibinya, yaitu Enci Chia Giokong yang kabarnya sakit, jawab Chia Bun Ho. Mendengar disebutnya nama Chia Giokong ini, Tianxin mengerutkan alisnya kemudian sambil memandang pada kakaknya dia berkata, suaranya lirih dan mengandung getaran haru. Bukankah beliau itu nenekku, ibu mendiang ibuku? Tiongko, betapa ingin hatiku untuk berjumpa dengan nenekku itu, sudah begitu sering aku mendengar tentang beliau dari ibu. Dia berhenti berbicara karena teringat bahwa dia berada di depan ketua Chin Ling Pai dan istrinya, dan betapa kekanak-kanakan sikapnya tadi. Akan tetapi Chia Bun Ho mengelus jenggotnya, diam-diam merasa terharu juga teringat akan riwayat kehidupan pemuda yang amat tampan ini. Sungguh baik sekali bila engkau mempunyai keinginan itu di hatimu, Tianxin. Memang sudah sepatutnya lah jika engkau pergi mengunjungi nenekmu. Beliau sudah tua dan kunjunganmu sebagai wakil mendiang ibumu tentu akan menggirangkan hatinya. Kedatangan dua orang pemuda itu sungguh merupakan hal yang sangat membahagiakan hati Chia Bun Ho beserta istrinya, sehingga hampir semalam suntuk mereka berempat bercakap-cakap dalam ruangan itu, di mana kakek dan nenek itu minta kepada Tianxin untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi dan menimpa keluarga Cheng Han Ho yang menyedihkan itu. Chia Bun Ho dan istrinya hanya dapat saling pandang sambil kadang-kadang menarik napas panjang, ketika mendengar betapa Pangeran Cheng Han Ho tewas dalam sebuah pengeroyokan dan betapa istrinya Li Chiaoxi, dengan gagah perkasa sudah membela suaminya sampai tetes darah terakhir. Ibumu adalah seorang istri yang hebat, demikian komentar kakek dan nenek itu kepada Tianxin setelah mereka mendengar penuturannya. Mereka sama sekali tidak memberi komentar apa-apa mengenai diri Pangeran Cheng Han Ho. Dan Tianxin bukan seorang bodoh. Dia amat cerdik dan dia pun sudah tahu apa yang terkandung dalam hati kakek dan nenek itu setelah mendengar ceritanya. Dia tahu bahwa di dalam pandangan mereka, di dalam pandangan semua keluarga Chin Ling Pai, ayahnya hanya seorang laki-laki yang berambisi besar, dan tidak segan-segan untuk memberontak, sehingga kematian ayahnya merupakan kematian seorang pemberontak yang telah wajar menerima hukuman.
Sebaliknya kematian ibunya adalah kematian seorang wanita gagah perkasa yang setia dan mencinta suaminya. Mendengar betapa neneknya, Chia Gyokong, yang hidup berdua dengan suaminya, yaitu pendekar Yap Kun Leong di puncak Bewi Hoasan kini sudah berusia kurang lebih 75 tahun itu, Tianxin merasa khawatir kalau dia tidak akan dapat bertemu lagi dengan neneknya yang sudah tua itu. Maka kemudian diambil keputusan bahwa dua orang pemuda itu pada besok pagi-pagi akan berangkat ke Bewi Hoasan menyusul Chia Kong Liang yang telah menuju ke pegunungan itu pada hari kemarin. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.